memahami sifat 20 dengan benar, kita tidak terjerumus pada pemberhalaan diri atau penyembahan kepada berhala, baik berhala itu dalam bentuk uang, harta benda, kekuasaan, atau cengkraman pada hawa nafsu yang berupa keinginan yang tidak terkendali. Tetapi sifat 20 hanyalah metode untuk memahami ketauhidan. Jadi, sifat 20 bukanlah semata-mata sebuah konsep. Sebagai manusia yang mendapatkan tiupan ruhnya, kita pun harus memberdayakan ke-20 sifat itu pada diri kita agar kita bisa terbimbing untuk menemuinya. Sifat nafsiyah, salbiyah, dan ma'ani yang telah disampaikan pada konten YouTube sebelumnya merupakan pijakan kita untuk dapat membangkitkan sifat manawiyah untuk kesempurnaan hidup kita sebagai khalifah Allah di bumi. Tanpa bangkitnya sifat manawiyah di dalam diri kita, selamanya kita tidak mampu melakukan ikro terhadap firman kauniyahnya atau dunia empiris ini. Kita tidak akan mampu memahami dengan baik dunia nyata atau dunia empiris bila sifat manawiyah tersebut masih terselimuti atau terkerudungi oleh nafsu-nafsu biologis kita. Karena kita tidak paham dunia empiris, maka kita hanya menjadi konsumen dalam hidup ini. Alam cipta, rasa dan karsa di dalam diri kita tidak tumbuh. Akibatnya, karya dan apresiasi kita terhadap alam ciptaannya pun praktis tidak dapat dikatakan tidak ada. Kita tidak akan bisa menyandang derajat dan martabat khalifah Allah di bumi ini, dan kita menjadi individu atau masyarakat yang dieksploitasi oleh pihak lain karena hilang kemandirian kita. Kita pun tidak bisa memasuki dunia batin tanpa melakukan ikro terhadap alam terbentang. Makanya kita harus menimba apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW setelah menggeluti dunia nyata dengan hidup berdagang pada usia 35 tahunan. Beliau mulai melakukan tahanuj. Oleh-oleh dari tahanuj di Gua Hiro itu adalah perintah dari Tuhan untuk mengikro alias membaca dari yang tersurat hingga yang tersirat alam gumelar atau terbentang ini. Di kemudian hari ada panggilan lagi, yaitu Isra Miraj, lalu membumi kembali. Pemberdayaan sifat manawiyah tanpa menekuni dunia empiris akan menceburkan kita ke alam antara. Di darat tidak, di laut pun tidak. Siang bukan, malam pun bukan, tapi hanya di keremangan senja. Maka Nabi memerintahkan umatnya untuk bekerja yang seolah-olah hidup selama-lamanya, tapi pada saat yang sama harus beribadah yang seakan-akan besoknya mati. Jadi, ngelakoni atau menjalani kehidupan batin tanpa berpijak pada kenyataan lahiriah, hasilnya hanyalah alam mimpi. Dalam Pupuh 3 Dandang Gula, bait 28 ditegaskan bahwa Syekh Siti Jenar menggulung sifat 20 itu menjadi satu dan melekat dalam budi, sehingga budi dapat lestari kekal selama-lamanya. Ini berarti penerapan sifat 20 itu merupakan landasan bagi akhlak atau budi pekertinya. Dengan budi pekerti yang luhur, diraihlah kehidupan makrifat.